Oke, di video sebelumnya kita udah belum berhasil sih, tapi kita udah selesai nulis Docker file pertama kita untuk bisa kita running aplikasi. Terus step selanjutnya apa? Step selanjutnya kita bisa ke terminal. Ingat ya, kalian udah harus nginstall Docker di komputer kalian masing-masing. Kita harus ngehasilin yang namanya Docker image yang khusus kita modifikasi untuk aplikasi kita. Caranya gimana? Di terminal, dirapin deh. Nah, Docker build. Terus, kan image ini kita harus kasih identifier ya, tag. Nah, namanya apa nih? Simple backend. Terus versinya, gue nggak boleh versi sih. Jadi gue tulis latest. Kayak gini. Terus, file lockernya di mana? Karena direktorinya udah sama, gue kasih kayak gini. Terus yang bikin agak bingungin adalah titik. Nah, titik ini apa? Titik ini adalah konteks di mana Docker itu bekerja nantinya. Agak membingungkan kalimatnya kan ya. Jadi, titik di sini tuh kalau di konteks file Docker file, copy semua file di sini, di titik. Titik di situ itu mengacu ke konteks path di sini. Konteks path di sini artinya di directory ini. Kalau misalnya gue bilang di path ini, semuanya di sini, kayak gitu. Kemudian gue enter, tak, dia bakal build, dia udah selesai copy, dia lagi install dependency. Nah, udah. Setelah kita selesai nge-build image-nya, kita bisa ngelihat hasilnya dengan cara kita run docker image ls. Nah, ada nih namanya simple backend, tag-nya latest, created 48 detik yang lalu. Nah, udah. Kita udah berhasil nge-build image kita. Sesimpel itu? Iya, sesimpel itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita running? Runningnya lebih simpel lagi. Docker running, run. Simple backend, latest. Kita klik enter. Udah running. Kalau kita compare nih, uvicorn main app. Sama kan? Kayak kita running di lokal. Tapi ini kita runningnya Docker image. Coba kita buka. Kita buka di localhost 127 ya. Nah, yang kayak gini. Udah bisa kita eksekusi nih. Nah, cuman jadi pertanyaan. Ini aplikasi yang gue buka yang di lokal komputer gue yang ini atau yang di Docker. Kalau dilihat sih lognya masuk ke yang di komputer ya, bukan yang di Docker. Yang di Docker masih adem ayam aja nih. Nah, ingat kalimat gue tadi. Docker itu kayak mini komputer di komputer kita yang benar-benar terisolasi. Jadi, dalam logika itu, mana bisa browser di komputer gua akses ke aplikasi ini. Itu. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kita mau mengakses aplikasi Docker kita? Ini gue matiin ya. Untuk buktiin kalau gue reload, ya dia nggak akses nih. Walaupun udah sama ya, sama yang Docker. Ada dua caranya yang harus diubah. Satu, ini nggak terkait Docker sih. Tapi untuk IP. Secara default kita masih pakai 127. 127.0.0.1 itu tuh
kalau nggak salah itu tuh untuk localhost. Jadi hanya server tersebut yang bisa mengakses aplikasinya, bukan server yang berada dalam satu jaringan. Untuk bisa ngubah IP ini tergantung aplikasi masing-masing sih. Cuman kalau di Fast API Python itu kita perlu ngedefine parameter host saat running. Kita harus ubah dari 127.0.1 ke 0000. Itu satu. Jadi karena gue ngubah Docker file, berarti gue harus nge-build ulang. Oke, udah selesai nih buildnya nih. Kita coba running dulu. Nah, udah nih di yang 00. Cuma itu baru satu ya. Yang baru itu kan bukan terkait Docker, tapi terkait penamaan atau penggunaan host aja. Nah, caranya kita bisa mengakses si environment Docker ini adalah kita perlu forwarding port atau kita ngebuka port. Kayak misalkan ini kalau di konteksnya Docker dia di port 8000. Nah, gue mau saat gue ngakses di port 8000 komputer asli gue itu diterusin ke Docker di port 8000. Caranya gimana? Nah, saat running itu kita perlu yang namanya nge-publish port 8000 ke port 8000. Kita tekan enter. Kita coba reload. Nah, muncul nih. Kita lihat di log Docker. Yap, masuk ke log Dockernya. Dan ini adalah aplikasi yang running di Docker. Udah. Berarti kita udah berhasil nge-build image Docker. Kita udah berhasil nge-running image Docker yang kita buat. Apakah udah selesai? Secara sederhana, udah selesai. Konsep Dockernya cuman kayak gitu aja. Cuman, ada beberapa catatan yang perlu gua kasih. Yaitu, Docker file ini nggak proper. Docker file ini masih jelek. Dimana itu akan kita bahas di video yang selanjutnya.